Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam kepada Bapak Dr. Andes Hari Wahyono, Magister Pendidikan yang saya hormati, kepada teman-teman dan juga penonton pidato ini yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Rian Prasetyo akan membawakan pidato yang berjudul menumbuhkan rasa bangga generasi muda terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Saudara-saudara, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang RI tahun 1945 bukanlah suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia pada umumnya, baik itu pejabat, buruh, pengusaha maupun generasi muda. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong bangsa ini, khususnya generasi muda, untuk mencintai bahasa Indonesia, termasuk dengan mewajibkan kursus bahasa Indonesia di perguruan tinggi negeri dan swasta. Saudara-saudara, fenomena rendahnya rasa bangga generasi muda terhadap bahasa Indonesia terlihat dari kemampuannya berbahasa Indonesia di forum formal dan hasil menulis artikel ilmiah. Meskipun hasil yang diperoleh dalam ujian nasional sangatlah baik, namun kenyataannya pada pembelajaran bahasa Indonesia sangatlah belum mencapai yang diinginkan. Seperti saat berbicara, menulis artikel ilmiah masih jauh dari harapan. Mengembangkan kebanggaan tersebut sangatlah penting bagi generasi muda agar bahasa Indonesia dapat memenuhi persyaratan sebagai bahasa internasional. Kebanggaan dalam bahasa tercermin dalam preferensi bahasa penggunanya. Saudara-saudara, bahasa adalah sikap pengguna bahasa terhadap ragam bahasanya sendiri dan bahasa lainnya. Sikap berbahasa generasi muda harus diajarkan sejak dini. Oleh karena itu, peran orang tua, masyarakat, guru sangatlah penting. Bangsa Indonesia memiliki penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat, dan juga memiliki jumlah penutur asli yang banyak. Meskipun tidak semua penutur tersebut memahami bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun, oleh karena itu, bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional sesuai dengan syarat suatu bahasa sebagai bahasa internasional, yaitu 1. Memiliki jumlah penutur yang banyak. 2. Mudah dipelajari. 3. Menunjukkan keluhuran budi dan budaya penuturnya. 4. Digunakan dalam diplomasi dan perdagangan internasional. 5. Ikut serta dalam penyebaran informasi. 6. Pemilik percaya diri dan peduli dengan bahasanya. Tidak perlu meragukan syarat 1-4. Syarat kelima adalah government different. Dan syarat keenam harus melibatkan berbagai pihak, yakni pengenalan sikap orang tua, peran masyarakat, dan ketiga, pembelajaran di kelas sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Untuk menghindari maraknya penggunaan bahasa gaul di masyarakat di masa mendatang, kini perlu dilakukan upaya menanamkan dan mengembangkan pemahaman dan kecintaan pada generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Saudara-saudara, orang tua, guru, dan pemerintah memiliki tugas untuk menanamkan dan mengembangkan pemahaman dan kecintaan anak terhadap bahasa Indonesia. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan semakin meningkat sekarang dan di masa yang akan datang.
Saudara-saudara, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penggunaan bahasa sangatlah penting karena bahasa merupakan simbol yang diproduksi sebagai sarana berbahasa bagi warga negara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hampir semua aktivitas kita menggunakan bahasa, baik itu lisan maupun tulisan, dan bahasa tubuh. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional merupakan lambang bangsa Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia mengenal siapa diri kita, yaitu watak dan sifat kita sebagai bangsa Indonesia. Globalisasi dan teknologi telah membawa dampak yang luar biasa dalam perkembangan bahasa dan kebudayaan peradaban manusia, termasuk dalam bidang kebahasaan yang menyangkut jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bangsa. Oleh karena itu, meningkatkan kebanggaan, kecintaan terhadap bahasa Indonesia sangatlah penting untuk mencapai bahasa nasional. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.